Memang tampaknya warga Indonesia lebih takut dengan hal-hal yang berbau supranatural ketimbang pandemi COVID-19. Buktinya, sebuah desa di Jawa Tengah terpaksa mempekerjakan pocong untuk berjaga malam supaya warga desanya tidak berani melanggar aturan social distancing dari pemerintah pusat. Tapi ada cara lain yang tampaknya lebih ampuh untuk mengatasi warga perantau yang baru mudik ke kampung halaman, tapi ogah untuk menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Apa itu? Dikarantina di rumah angker. Wah, berasa uji nyali ya. Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada Senin 20 April lalu meminta desa untuk menyiapkan tempat karantina khusus yaitu rumah angker bagi para pemudik bandel di tengah pandemi. Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukawati meminta pihak desa menyiapkan rumah kosong dan berhantu untuk mengkarantina paksa pemudik yang tidak menaati aturan karantina mandiri selama 14 hari. Jika masih ada yang nekat, saya persilahkan desa untuk melakukan langkah tegas. Kalau ada rumah kosong dan berhantu, masukkan di situ, ungkap Yuni kepada wartawan. Lalu apakah pemudik bandel akan dikunci dan ditinggal sendirian di rumah angker tersebut? Menurut Yuni, perantau bandel yang dikarantina di lokasi khusus ini, pihak desa akan memastikan kondisi kesehatan dan makanan mereka tetap dijaga dengan baik. Diketahui, Desa Sepat di Kota Sragen sudah menyiapkan rumah kosong yang angker sebagai tempat karantina istimewa tersebut. Meskipun angker, rumah itu telah dibersihkan dan dilengkapi fasilitas memadai untuk kebutuhan karantina. Dan menurut Yuni, sudah ada 3 orang yang menghuni tempat karantina tersebut karena ketahuan bepergian oleh tim Satgas COVID-19. Jadi bagaimana? Apakah Anda lebih memilih dikarantina di rumah angker atau karantina mandiri? Sebuah desa Tusongo di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, baru-baru ini jadi perbincangan netizen karena memperkerjakan 2 pria yang berdandan ala pocong untuk menjaga gerbang desa. Tugas pocong ini yaitu untuk mencegah orang yang masuk dan meninggalkan kampung mereka selama isolasi COVID-19. Untuk kalian yang belum tahu pocong adalah sejenis hantu khas Indonesia yang dibungkus dengan kain putih. Karena sulit berjalan, biasanya pocong melompat-lompat. Perwakilan desa, Angko Setiarso Widodo dalam wawancaranya dengan Detik.com mengatakan bahwa warga kampung telah memutuskan untuk mengisolasi kampung sebagai bentuk gotong royong dalam melawan coronavirus. Dijelaskan oleh Angko bahwa pocong yang bertugas akan mengecek orang yang melewati gerbang, termasuk menyemprotkan desinfektan kepada orang. Pocong-pocong itu hanya bekerja di malam hari, sementara warga akan menjaga gerbang di siang hari. Lalu, kenapa harus dijaga dengan bentuk sosok pocong? Menurut Angko, pocong mengingatkan mereka akan kematian. Jadi bagi siapapun yang ngotot dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam pencegahan ini, mereka bisa menjadi pocong. Harapan warga desa yaitu supaya pandemi ini segera berakhir. Harapan kami pun sama. Semoga semuanya bisa segera usai. Setelah buaya, sekarang hantu. Kesal melihat petugas lapas narkoba masih mudah disogok oleh para narapidana, Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso kembali mengusulkan ide yang cukup aneh. Dalam wawancaranya dengan Metro TV pada tanggal 26 Juli, Kepala BNN tersebut ingin merekrut makhluk halus atau hantu sebagai penjaga. Alasannya karena ia tidak percaya lagi dengan manusia. Menurutnya, hantu atau makhluk halus tidak bisa disogok dengan uang. Mungkin para hantu ini masih bisa disogok dengan kemenyan. Tapi tentu Anda masih ingat dengan wacana buaya penjaga di lapas narkoba yang juga diusulkan oleh Budi Waseso. Di tahun 2015, beliau pernah mengusulkan untuk membuat lapas narkoba di pulau terpencil yang dijaga oleh buaya ganas. Beliau serius untuk mengusulkannya. Alasannya sama, karena buaya tidak bisa disogok, tidak bisa diajak kerjasama untuk kabur. Memang usulan Budi Waseso soal perekrutan hantu untuk menjaga lapas hanya lelucon. Namun mari kita coba bayangkan, kalau seandainya lapas narkoba dijaga oleh para buaya lapar saat siang dan saat malam oleh para hantu. Mungkin penjara di Indonesia akan menjadi satu-satunya penjara dengan keamanan super maksimum. Dan tentunya tidak akan ada tahanan yang berani kabur dari penjagaan hantu sekaligus buaya lapar di lapas tersebut. Budi Waseso menunjukkan data bahwa 50% penjualan narkoba di Indonesia masih dikendalikan dari dalam penjara. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran para sipir lapas yang mudah disogok. Usulan beliau ini bisa menjadi pertimbangan Menteri Hukum dan HAM untuk meningkatkan kualitas lapas di Indonesia. Tapi kalau seandainya penjara itu memang ada di Indonesia, pasti bakalan keren banget. Biar kapok tuh.
Kelakuan 3 remaja di sebuah desa di Sumatera Barat ini akan membuat geleng-geleng kepala. Mereka berpura-pura menjadi pocong untuk menakuti warga sekitar. Dilansir dari liputan6.com, 3 pocong jadi-jadian ini sering menakuti pengguna jalan. Mereka biasa beraksi di atas pukul 12 malam dan sudah banyak warga yang kabur akibat pocong jadi-jadian itu. Hingga pada tanggal 14 Juli lalu, 3 pocong itu berhasil diciduk oleh tokoh pemuda setempat. Para pemuda itu sedang begadang. Mereka pun mendapatkan laporan dari warga yang lewat bahwa mereka melihat pocong. Mereka pun beramai-ramai mendatangi lokasi penampakan pocong tersebut dan benar memang ada. Pocong itu berdiri membelakangi jalan. Salah satu pemuda mengambil batu dan melemparkannya ke arah pocong. Nah, pas kena batu, pocongnya merintih kesakitan. Segera, para pemuda mengejar pocong palsu itu. Pocong-pocong palsu itu pun dihukum disuruh berdiri dengan pakaian pocong lengkap di atas tembok, tanpa boleh bergerak, sambil disaksikan warga yang lewat. Remaja nakal itu sudah membuat perjanjian agar tidak mengulangi dan orang tuanya pun sudah diberitahu.